Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sukacita dan senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Walaupun hanya sebatas lewat live streaming, tapi itu tidak menjadi rintangan bagi kita untuk bisa bersekutu, bersukacita dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan tanggal 4 April 2021. Temanya adalah belajar mengendalikan emosi. Nah, sebelum kita memulai khotbah, kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Lagu pertama, Hati Sebagai Murid. Tadi saya sudah katakan tema yang akan kita angkat adalah belajar mengendalikan emosi. Sebagai seorang murid, salah satu yang dia lakukan itu adalah mendengar dan mempraktekkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus, maka kita harus mengalami proses pembentukan menjadi manusia ciptaan baru. Dan salah satu yang sulit dikendalikan itu adalah emosi. Yang kedua, lebih dari pemenang. Ketika engkau marah, berarti engkau sudah kalah. Engkau marah bukan menunjukkan engkau menang, walaupun engkau benar. Tapi ketika engkau marah, sebenarnya engkau sudah kalah. Nah, kita harus jadi pemenang. Pemenang tidak mesti menjadi orang yang menuruti emosi-emosinya. Yang ketiga, langit baru, bumi yang baru. Orang yang berhasil mengendalikan emosi, orang yang berhasil menjadi manusia ciptaan baru yang layak untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan. Itulah 3 lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Mari Pak Pendeta Jonathan Prawira, waktu dan tempat kami persilakan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
serahkan khawatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku, karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Kau beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Ku serahkan khawatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku, karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Kaulah Tuhan yang menjadikan ku lebih dari pemenang. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Meskipun nafas hidup manusia bagaikan awan yang segera sirna, melayani-Mu Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Tak ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru.
akan memaksa kita untuk undur dari iman kita. Ingatlah, apa yang telah menanti di depan kita jauh lebih mulia daripada apa yang telah kita tinggalkan di belakang kita. Sebab itu, jangan biarkan satu alasan pun membuat kita berhenti dari mengejar panggilan surgawi di hadapan kita. Tak ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Di langit baru dan bumi baru. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Banyak lagu-lagu beliau yang sangat menarik, sangat inspiratif dan juga sangat menghibur kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Juru selamat kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Hari ini kami kembali live streaming agar kami tetap bersekutu beribadah kepada Engkau di masa-masa COVID yang belum bisa teratasi dengan baik. Walaupun vaksin sudah jalan, kami percaya bahwa pemulihan recovery memerlukan proses waktu. Hari ini kami akan belajar membentuk karakter kami, bagaimana yang Engkau kehendaki, supaya kami menjadi manusia ciptaan baru. Mohon Tuhan buka hati kami, pikiran kami, dan juga terlebih lagi melalui firman Tuhan ini yang kami dengar akan menguatkan, menuntun kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah belajar mengendalikan emosi. Belajar mengendalikan emosi. Saat ini kita sudah masuk ke di bulan April, minggu yang pertama. Nah, sebelum memasuki khotbah, saya ingin sejenak mengajak Anda feedback di bulan yang lalu, di bulan Maret 2021. Waktu 5 sampai 10 detik coba Anda renungkan. Kira-kira bulan yang lalu berapa kali Anda marah? Berapa kali Anda gagal mengendalikan emosi Anda? Coba direnungkan. Sudah ketemu? Sudah ingat? Berapa kali Anda emosi kepada pasangan hidup Anda? Kepada anak-anak Anda? Kepada keluarga Anda? Mungkin kepada orang tuamu, jika yang mendengarkan khotbah saya adalah anak-anak muda, atau kepada karyawanmu, atau kepada tetanggamu. Memang banyak sekali orang-orang di sekeliling kita, dan mereka punya karakter yang berbeda-beda, sehingga jika ada yang konflik dengan Anda, membuat Anda marah, kecewa dan sebagainya, hal itu wajar. Tapi justru firman Tuhan hari inilah untuk kita renungkan bersama. Apakah Anda berhasil atau gagal mengendalikan emosi Anda di bulan Maret, di bulan yang lalu? Ada apa dampak kemarahan yang Anda lakukan? Apa dampak kegagalan Anda dalam mengendalikan emosi Anda terhadap orang-orang yang saya katakan tadi? Pasangan hidup, anak, tetangga, orang tua, karyawan, rekan kerja, dan lain sebagainya. Pasti ada dampak, nggak mungkin tidak. Yang jelas hubungan Anda dengan orang itu pasti jadi renggang, mungkin akan putus. Suami istri mungkin akan saling melukai, dengan anak akan saling melukai karena emosi-emosi tersebut. Jadi pasti ada dampaknya. Tapi saya harus katakan dengan jujur, dan juga saya harus katakan dengan manusiawi, bahwa marah, emosi
adalah reaksi perasaan yang wajar dan bisa terjadi kepada siapapun tanpa membedakan usianya, jenis kelaminnya, status sosialnya, dan juga agamanya. Bahkan orang-orang yang mestinya bisa mengendalikan emosi seperti rohaniwan itu juga tidak luput dari kemarahan. Sebelum mendengarkan khotbah, saya ceritakan satu ilustrasi, tapi jangan salah ditafsirkan ilustrasi ini. Ini hanya cerita, dan cerita ini saya pernah dengar juga dari Gus Dur. Jadi yang namanya rohaniwan pun tidak luput dari saling marah. Nah, ada satu cerita ini berbicara antara seorang pendeta dengan seorang Pak Haji. Kebetulan mereka ini tetangga, dan sebagai tetangga itu mereka cukup dekat, hubungannya baik. Sampai suatu ketika pendeta itu mendapatkan tugas untuk pelayanan di luar negeri. Akhirnya pendeta karena berangkat sendiri, tidak punya teman, dan kebetulan teman tetangga Pak pendeta ini seorang haji yang bahasa Inggrisnya tuh bagus. Lalu diajaklah ke luar negeri, dibayarin, oke. Nah, waktu mereka berangkat aman-aman saja. Setelah tugas pendeta selesai, lalu pulang. Setelah nginap beberapa hari juga di luar negeri itu. Waktu mereka naik pesawat, kebetulan cuaca saat itu tidak bagus. Tiba-tiba hujan, petir. Nah, pesawat juga sudah mulai goncang. Akhirnya pesawat sempat mengalami turbulence, agak turun dalam sekejap. Tentu semua orang di dalam pesawat itu kaget. Mulailah yang namanya orang itu ada masalah, kesulitan, mulai berdoa. Pendeta mulai doa haleluya, haleluya. Nah, Pak Haji juga pasti berdoa sesuai dengan agamanya. Waktu lagi berdoa haleluya, haleluya, rupanya Pak Haji ini cukup iseng. Lalu dia senggol Pak Pendeta. Pak Pendeta, bukan haleluya itu, halilintar. Oke. Haleluya kan doa yang sering dipakai orang Kristen. Haleluya bahasa Yunani artinya puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mohon Tuhan bekerja. Tapi karena keisengan Pak Haji disenggol, itu bukan haleluya tapi halilintar. Oke, Pak Pendeta walaupun agak kesal ya simpan aja. Nah, untunglah mereka naik pesawat dan pesawat itu bisa lewati badai, akhirnya turun. Nah, setelah turun, saat itu mereka cari kendaraan, kebetulan ada bus Damri yang poolnya, tempat terminal bus Damri itu tidak jauh dari rumah mereka. Akhirnya mereka putuskan, yaudah kita naik bus Damri aja Pak Haji, yaudah. Nah, biasanya sebagai Pak Haji dia melakukan sesuatu tuh dia suka berkata bismillah. Nah, waktu mau naik bus itu dia juga ucap bismillah. Lalu pendeta lihat, wah ini kesempatan nih. Lalu disenggol Pak Haji, Pak Haji ini bukan bismillah, ini bis Damri. Oke. Nah, itulah contoh-contoh membuat jengkel, oke. Ya udah. Suatu hari ketika musim hujan, kemudian pendeta kebetulan hari Minggu hari itu hujan cukup deras dan banjir di mana-mana, dan akhirnya pendeta bawa mobil mau khotbah di gerejanya. Ternyata waktu mau lewati banjir, rupanya banjir itu di tempat yang agak dalam banjir itu mobilnya nggak bisa lewat. Pendeta juga takut kalau dia paksakan nanti mobilnya mogok, lebih kacau lagi. Dan dia juga sudah pakai baju, dasi dan sebagainya, pakai jas. Dan akhirnya dia putar balik, minta tolong Pak Haji. Tolongnya apa? Dia berkata, Pak Haji, saya mau khotbah nih di gereja saya, tapi di depan itu banjirnya cukup dalam. Pak Haji bisa tolong saya enggak? Pak Haji ngomong, tolong gimana? Begini, kita bawa mobil sampai di tempat yang tidak bisa dilewati. Nah, nanti mobil ini Pak Haji bawa pulang. Oke, tapi sebelumnya Pak Haji bisa enggak gendong saya lewati banjir ini? Akhirnya Pak Haji karena teman dekat tetangga, ya sudahlah. Yaudah, mereka sampai ke sana, mobil ditaruh dulu. Akhirnya Pak Haji mulai
kebetulan saat itu Pak Haji bawa celana pendek, mulailah gendong pendeta. Nah, waktu lagi gendong melewati banjir itu, isengnya pendeta muncul. Pendeta ngomong, Pak Haji, ya, Pak Haji pernah dengar nggak pendeta naik haji? Ya karena ditanya begitu, Pak Haji ngomong, ya nggak mungkin lah pendeta, mana mungkin naik haji. Kalau naik haji kan berarti dia harus jadi orang muslim dong. Pendeta ngomong, ada pendeta naik haji. Loh, mana? Nah sekarang saya lagi naik haji. Rupanya karena dia digendong oleh Pak Haji, lalu pendeta karena isengnya berkata pendeta naik haji. Kesal nggak Pak Haji? Ya kesal, karena merasa agamaku dipermainkan. Akhirnya Pak Haji mulai mau kerjain pendeta lagi. Pak Pendeta, ya pernah dengar gak Haji baptis? Haji baptis melakukan baptisan. Kemudian pendeta ngomong, nggak mungkin, yang biasa melakukan baptisan itu pendeta. Akhirnya Pak Haji ngomong, jangankan umat, pendeta aja bisa dibaptis Pak Haji. Gimana caranya? Langsung Pak Haji cemplungkan pendeta itu ke kubangan air. Nah itulah pendeta baptis Pak Haji. Pak Haji membaptis pendeta. Oke, nah inilah contoh-contoh kadang-kadang bergaul, kadang-kadang humor, dan humor ini kadang-kala bisa memancing emosi. Kalau Anda tidak bisa mengangkat emosi, maka konflik itu kata tadi. Betul nggak? Padahal awalnya dari bercanda. Banyak faktor penyebab orang itu bisa emosi. Bisa karena suatu hal yang berharga dalam hidupnya itu dirampas orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai pendeta, satu kali itu saya hampir lepas kontrol. Hampir saya pukul seseorang. Mungkin Anda akan kaget. Loh, siapa Pak Pendeta yang Anda pukul? Ceritanya begini. Tanggal 11 Agustus 2011. Jadi ini terjadi sudah belasan tahun yang lalu. Saya punya seorang adik ipar namanya Gunawan Wijaya. Satu kali dia mau kerja ke kantor, jadi naik ojek. Nah, itu persis terjadi di depan jalan lampu merah Gunung Sahari yang ada Hotel Sheraton dulu. Nah, sekarang Hotel Sheratonnya kan sudah ganti. Di sana kan ada satu lampu merah. Ketika lampu itu sudah hijau, motor yang ditumpangi oleh adik ipar saya itu mulai lewat. Tiba-tiba ada satu anak muda memotong lampu merah itu. Dan akhirnya terjadilah tabrakan. Adik ipar saya jatuh. Kemudian agaknya setelah jatuh, dia mengalami luka yang cukup parah. Lalu cepat-cepatlah dibawa ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit kan dekat rumah sakit Husada. Nah, orang yang menabrak ini bernama Brian. Ini anak muda. Suratnya berhasil diamankan. Kemudian adik ipar saya juga sudah dibawa oleh orang-orang sekitar sana ke rumah sakit. Dan saat itu adik saya, Lena, sebenarnya sedang mengandung anak mereka yang kedua. Baru 5 bulan anak itu. Yaudah, adik saya telepon saya cepat-cepat ke rumah sakit Husada. Nah, sampai di rumah sakit Husada, apa yang terjadi? Rupanya adik ipar saya meninggal. Bayangkan, tabrakan meninggal. Nah, akhirnya setelah itu proses pemakaman itu, dan saya kemudian dipertemukan dengan yang nabrak adik ipar saya. Dan saat itu sebenarnya saya hampir lepas kontrol, karena dia berusaha mengelak dan juga ngeyel gitu loh. Si anak muda itu hampir semua saya pukul. Kalau saya tidak ingat bahwa saya pendeta, saya bukan orang Kristen, itu anak sudah saya pukul itu. Walaupun mungkin kena kasus hukum, saya tidak tahu. Pokoknya saat itu saya benar-benar emosi. Karena ini adik ipar saya. Berarti adik saya kan jadi janda. Dan janda itu meninggalkan 2 anak kecil. Wah, itu nggak gampang, sangat-sangat tidak mudah. Tapi syukurlah saya tidak sampai memukulnya. Nah, setelah itu saya dengan keluarga dari Gunawan ini mau minta ganti rugi. Yaudahlah, kita telusuri. Saya sampai survei di mana rumahnya, karena kan ada SIM dia,
ada alamat KTP dan sebagainya. Awalnya kita mau tuntut, tapi setelah sampai rumah sana, rupanya rumahnya itu rumah sederhana. Oke, rumahnya sederhana. Jadi kalau kami tuntut pun, dia belum tentu punya uang untuk bayar. Nah, tinggal sekarang kasus hukum. Kami mau tuntut dia masuk penjara atau enggak? Polisi ngomong, tinggal Anda keluarga ini maunya apa? Kalau kalian mau nuntut, ya kami proses. Ini pasti masuk penjara. Lalu saya berpikir, untungnya di mana kalau saya memenjarakan orang ini? Untungnya di mana? Hanya meluapkan emosi, hanya meluapkan kekesalan. Dan akhirnya saya ambil keputusan. Saya katakan, yaudahlah, lepaslah. Tuhan tahu. Oke? Saya yakin ketika saya ampuni orang yang menabrak adik ipar saya sampai meninggal, saya juga akan diampuni oleh Tuhan. Nah, itulah singkat cerita. Tidak mudah ketika kita mengendalikan emosi. Karena kita dirugikan orang lain, hak kita dirampas, mungkin kita ditipu, kita difitnah, sehingga emosi kita itu terpancing. Karena tidak bisa menerima perkataan dari orang lain, juga bisa membuat emosi kita itu bangkit. Kita tidak suka perbuatannya, kita tidak suka perlakuannya, dan atau kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Dan ini paling banyak terjadi antara suami istri, atau yang ada ikatan-ikatannya. Suami istri, guru dan murid, orang tua dan anak, bos dengan karyawan, kan ada ikatan-ikatan. Nah, seringkali yang kita harapkan dari orang tersebut tidak terwujud. Suami mengharapkan dari istri begini-begini, tidak tercapai. Istri mengharapkan suami begini, juga tidak tercapai. Sehingga kadang-kadang kita berusaha untuk membentuk orang lain. Kadang-kadang cara membantunya keliru, kita marahi dia dengan harapan supaya dia bisa berubah. Padahal itu keliru. Semakin kita marah, emosi terpancing, hubungan kita semakin rusak. Dan jangan berharap untuk mengubah orang itu. Cara mengubah seseorang bukan dengan kemarahan. Semakin engkau marah, orang itu semakin terluka dan semakin jauh dari Anda, dia tidak akan pernah bisa berubah. Pertanyaannya adalah, orang Kristen itu boleh nggak sih marah? Selama kan kita diajarkan harus sabar dan sebagainya. Boleh nggak orang Kristen itu marah? Lalu apakah ada bukti di Alkitab marah itu boleh? Walaupun ada hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu, ada hal-hal yang abu-abu. Misalnya berbohong. Ada orang mengatakan berbohong putih. Memang istilahnya juga aneh, tidak ada kamusnya berbohong putih dan tidak ada ayatnya berbohong putih. Berbohong putih itu maksudnya bagaimana? Itu berbohong tapi tujuannya baik. Okay? Dan di Alkitab tuh kayaknya ada beberapa kebohongan putih yang akhirnya Tuhan itu maklum-maklumin saja. Daud pernah bohong. Okay? Kemudian Yosua pernah mengutus pengintai-pengintai ke rumah Rahab, yang mengutus ke kota Yeriko. Dan saat itu akhirnya dua utusan Yosua itu numpang di rumah Rahab. Dan saat itu akhirnya prajurit yang tahu ada pengintai datang mengejar sampai rumah Rahab. Lalu ditanya, apakah ada orang yang singgah ke sini? Rahab berkata, enggak ada. Padahal Rahab itu lagi menyembunyikan dua utusan dari utusan Yosua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rahab dibenarkan karena iman. Padahal dia berbohong, tapi dia dibenarkan. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin istilah berbohong putih itu seperti itu. Lalu emosi putih ada enggak? Rasanya tidak ada. Tapi pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh marah? Nah, kita akan lihat ayatnya dulu. Boleh enggak? Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 27. Efesus 24 ayat 2 pasal 4 ayat 25 sampai 27. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan Bapak Ibu di sini, bolehkah orang Kristen itu marah?
Lihat kembali ayat yang ke-26, kalimat pertama. Apabila kamu menjadi marah. Maksud Paulus adalah, sebagai orang Kristen kita juga masih manusia. Masih wajar kalau kita marah, kita emosi. Yang namanya juga manusia. Paulus sebagai rasul juga pernah marah. Tapi ketika kita marah, ada rambu-rambu yang harus kita taati. Ketika kita marah, ada hal-hal yang harus kita kontrol. Karena marah itu manusiawi yang tidak membedakan usia, jenis kelamin, status sosial dan agama seseorang. Semua orang bisa marah. Tapi Paulus memberikan rambu-rambu. Ada 3 kata jangan di ayat yang kita baca, 25, 26 dan 27 lah. Kita lihat 3 kata jangan ini sebagai kontrol untuk emosi kita. Yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Marah tanpa berbuat dosa adalah hal yang sulit sekali dilakukan. Sulit. Engkau marah. Ketika engkau marah sebenarnya engkau sudah berdosa. Ketika engkau marah engkau melukai orang lain, engkau sudah berdosa. Jadi marah tanpa berdosa, saya juga terus terang, gimana caranya ya? Kemarahan itu selalu kaitan dengan dosa. Membuat orang tersandung, itu sudah dosa. Satu kali saya bertugas di Banjarmasin. Kebetulan ada seorang jemaat saya, seorang ibu-ibu, cukup aktif dia ke gereja. Dan juga suka ambil pelayanan, terutama di tim besuk. Ibu ini mengharap banget suaminya tuh bisa percaya Tuhan Yesus. Karena dia sudah percaya Tuhan Yesus, anaknya berhasil dibawa juga ke gereja, tapi suaminya sampai sekarang gak mau percaya Tuhan Yesus. Akhirnya suatu ketika dia minta, Pak Pendeta, tolong datang ke rumah saya, injili suami saya, kami rindu supaya kami satu keluarga itu bisa ke gereja, bisa beribadah ke gereja. Ya udah, suatu hari kemudian saya datang ke rumahnya, main-main. Saya memang sudah kenal dengan suaminya, tapi nggak begitu dekat. Karena beberapa kali saya masuk ke rumahnya memang pernah ketemu suaminya, tapi hanya ngobrol ala kadarnya. Nah, kedatangan saya kali ini itu tujuan untuk menginjili suaminya. Tapi waktu saya datang ke rumahnya, kebetulan suaminya pergi memancing. Dan akhirnya istrinya ngomong, kayaknya suami saya setengah jam lagi pulang Pak Pendeta, bisa nunggu nggak? Ya sudahlah, saya nunggu sambil ngajak ngobrol. Nah akhirnya setelah saya tunggu, betul suami kurang lebih setengah jam pulang. Nah waktu pulang, waktu suaminya taruh pancingan, rupanya joran pancingnya tanpa sengaja menjatuhkan sebuah pot bunga kesayangan istrinya. Nah setelah itu istrinya keluar, istrinya sempat marah-marah, tapi dengan suara kecil, Nah setelah itu suaminya ganti baju, lalu masuk ke ruangan, ketemu dengan saya, ngajak-ngajak ngobrol. Nah setelah itu istrinya sengaja ke dapur sambil menyiapkan minuman, makanan kecil. Nah saya mulailah ngobrol-ngobrol dengan suaminya, lalu ajak suami dan sebagainya. Tapi ketika saya ajak suaminya untuk mengenal Tuhan, menginjilinya, suaminya ngomong apa? Pak Pendeta, saya tidak menolak apa yang Pak Pendeta sampaikan. Saya juga kepingin percaya Tuhan Yesus. Tapi maaf Pak Pendeta, kalau jadi orang Kristen karakternya seperti istri saya, sorry Pak Pendeta, saya nggak mau jadi orang Kristen. Jadi selama ini yang merintangi dia untuk percaya Tuhan Yesus ternyata istrinya. Dan istrinya juga nggak sadar bahwa emosi dia selama ini justru membuat suaminya tuh nggak mau percaya kepada Tuhan. Untuk apa jadi orang Kristen kalau karakternya seperti itu? Akhirnya dia cerita dengan suara agak berbisik, Pak Pendeta tahu nggak? Barusan saya diomelin istri saya gara-gara pot bunganya. Waktu saya taruh pancingan saya buru-buru jatuh pecah. Oh saya ditunjuk-tunjuk, tapi dengan suara kecil, mungkin nggak enak sama Pak Pendeta. Nah kalau istri saya seperti ini, untuk apa saya ikut Yesus? Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Walaupun saya bukan Kristen,
Tapi karakter saya jauh lebih baik daripada istri saya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang kemarahan emosi itu menjadi batu sandungan kita di dalam pelayanan. Batu sandungan bagi penginjilan dan lain sebagainya. Karena itu mengendalikan emosi tidak mudah. Ada sebuah ilustrasi itu tentang suami takut istri. Di RRC, ini terjadi di RRC di zaman dulu. Di RRC ada satu masa di mana wanita-wanita atau istri-istri itu mendapatkan porsi yang istimewa di hukum negara saat itu. Kenapa? Karena selama itu yang suami-suami itu sering kali menganiaya istri. Orang RRC itu di zaman dulu. Kawin banyak lah, istri diperlakukan tidak hormat. Sampai ada seorang pejabat lalu dia ubah undang-undang. Suami harus takut pada istri dengan sanksi-sanksi demikian, hormat pada istri. Nah, kebetulan ada seorang panglima perang. Panglima perang ini juga takut istri. Kalau sudah ketemu istri, dia manut banget. Tapi kalau terhadap bawahan dia, anak buahnya, galaknya minta ampun yang namanya panglima. Karena itu seringkali dia marahi prajurit-prajurit yang ada di bawahnya, sehingga prajurit-prajurit penjuluki panglima perang mereka itu adalah sang harimau. Karena galak kali ya, sang harimau atau singa. Nah, rupanya bisik-bisik antara prajurit-prajuritnya itu sampai ke telinga dari sang panglima. Mereka sering berkata, hanya galaknya di sini, beraninya sama kita bawahannya. Tapi kalau sudah ketemu istrinya, mati kutu, kayak tikus ketemu kucing. Rupanya panglima ini memang dengar. Akhirnya suatu hari panglima itu ingin buktikan, apakah yang takut istri itu hanya aku. Lalu dia kumpulkan semua prajuritnya di lapangan. Setelah itu dia tarik sebuah garis panjang. Dia berkata, kita sebagai laki-laki memang harus menghormati istri-istri kita. Karena ada undang-undang yang membela dan menjamin hak-hak dari istri kita. Karena itu saya pernah dengar kalian mengatakan saya takut istri. Tapi saya ingin tahu, apakah betul hanya saya sendiri yang takut istri atau kalian juga takut istri? Saya ingin buktikan hari ini. Oke? Akhirnya dia berkata, di sini ada sebuah garis panjang. Perhatikan, yang takut istri berdiri di sebelah garis ini. Kebetulan dia berdiri sebelah garis ini. Awalnya kan dia berhadapan dengan prajurit kan. Nah lalu dia berkata, yang takut pada istri berdiri di sebelah sini bersama dengan saya. Begitu dia kasih komando, semuanya prajurit maju semua, pindah. Wah, dia senang sekali panglima. No, ternyata bukan hanya saya sendiri yang takut istri, yang lain juga takut istri. Tapi ada dua kasus. Yang satu prajurit itu berdiri persis di tengah-tengah garis. Jadi karena garis, lalu satu kiri sebelah kiri, garis ini, sebelah kanan garis sebelah ini. Nah kemudian panglima perang lihat, wah hebat juga ini prajurit satu ini. Dia berdiri di bersisian, pasti separuh hatinya takut istri, memang separuh hatinya berani melawan istri. Akhirnya dia dekati prajurit ini. Wah, kamu hebat juga ya. Ternyata kamu walaupun takut istri tapi masih berani sekali-kali melawan istri. Makanya kamu berdiri di tengah-tengah garis ini. Tapi prajurit ini berkata apa? Enggak. Saya juga takut istri. Nah, sang komandannya, panglimanya bingung. Loh, kalau kamu takut istri kenapa enggak berdiri bersama dengan kami di sini? Akhirnya dia berkata, begini, istri saya itu selalu berpesan, apapun keputusan yang kamu ambil harus tanya aku dulu. Nah dia berkata, saya kan belum tanya istri saya mau ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Makanya saya berdiri di tengah-tengah. Ternyata takut istri juga ya. Nah tinggal satu nih yang berdiri di sebelah sini. Hanya dia sendiri. Semua prajurit itu ada di sebelah sini dan satunya di tengah-tengah. Lalu panglima itu datang. Kayaknya hanya satu-satunya yang tidak takut istri adalah kamu. Luar biasa kamu. Lalu prajuritnya agak takut, dia berkata, salah panglima, justru saya juga takut istri. Panglima pikir, loh
Kalau kamu takut istri, kenapa engkau tidak gabung bersama dengan kami di sini? Akhirnya prajuritnya ngomong, istri saya pernah pesan, kemana banyak orang berkumpul, kamu jangan sekali-kali bergabung dengan mereka. Nangkap nggak? Nah ini kan mereka berkumpul di sini. Nah istrinya sudah pesan, kalau tempat ramai-ramai orang berkumpul, engkau jangan ikut-ikutan berkumpul, cari masalah di sana. Rupanya dia tuh taat pada istri, takut pada istri. Apalagi masa corona ya, memang nggak boleh berkumpul-kumpul, betul? Nah akhirnya apa yang terjadi? Ternyata panglima dan semua prajuritnya semuanya takut istri. Itu hanya sebuah cerita lah. Kalau hari ini gimana? Anda takut istri atau istri takut Anda? Konflik suami istri sering kali terjadi dan tidak bisa dihindari. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lidah kita bisa melukai orang lebih daripada pedang. Walaupun kelihatan lidah itu lembut, ya lembut. Dan memang modelnya kalau Anda tarik keluar, julur keluar seperti pedang. Di depannya tajam, kiri kanannya lebih tipis daripada tengahnya, betul? Seperti sebuah pedang. Pedang yang dipakai untuk pemain silat atau film kungfu itu. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jika Anda pedang melukai orang lain, harus jarak dekat. Tapi lidah Anda bisa melukai orang, bukan fisiknya dilukai, hatinya terluka. Dan kalau hati orang itu terluka, pasti dia akan melakukan hal yang tak terduga. Semakin tinggi posisi seorang, lidahnya itu semakin berbahaya. Lidah seorang gubernur, dia bisa menggerakkan satu gubernur. Lidah seorang presiden, dia bisa menggerakkan satu negara. Lidah seorang presiden bisa membawa negara pada peperangan. Ketika presiden berkata kepada sebuah negara, kepada panglima perangnya, ayo kita serang negara itu. Oh, perang terjadi. Dan ketika perang terjadi, berapa banyak nyawa korban, harta benda, dan lain sebagainya. Karena itu semakin tinggi posisi seorang, lidahnya itu semakin tajam. Demikian pula kita sebagai seorang pendeta. Lidah kita tuh tajam. Karena kita seringkali berkorban, mempengaruhi banyak orang lain. Karena itulah lidah ini harus dikendalikan dengan baik. Makanya Paulus katakan, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena lidah kita itu menjadi salah satu yang akan dihakimi oleh Tuhan. Kita lihat di Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nangkap gak Bapak? Setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Padahal kata sia-sia yang kita ucapkan itu ngerumpi kalimat yang biasa-biasa, itu pun harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi marah yang punya dampak. Kalau kata sia-sia itu belum tentu ada dampak. Kamu sudah makan belum nih? Ini kan kata biasa saja, sia-sia. Tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi engkau emosi, engkau marah, dan itu harus engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu dasar yang dijadikan acuan dalam penghakiman adalah perkataan kita. Yang akan dijadikan acuan dalam penghakiman itu perkataan kita. Karena itu, kendalikan lidah kita. Jangan sampai lidah kita membuat kita dalam dosa. Jangan sampai lidah kita membuat kita menghadapi penghakiman Tuhan. Karena setelah mati ada penghakiman. Seperti yang dituliskan di Ibrani 9 ayat yang ke-27. Manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu yang saya kasihi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata jangan yang kedua adalah jangan sampai matahari terbenam. Kita lihat di Efesus. Lihat kembali ayat tadi. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa Paulus menggunakan kata matahari dengan koneksi kemarahan? Matahari itu adalah penentu waktu. Artinya,
Kemarahan itu harus ada batas waktu. Jangan sampai berlarut terus. Hari ini suami istri berantem, marah. Kadang-kadang kan sudah malam, selesai nggak marahnya? Biasa nyambung, betul nggak? Nyambungnya gimana? Ya tidur, satu sisi menghadap utara, ya satu hadap selatan. Satu hadap timur, ya satu hadap barat. Betul nggak? Nggak mau berhadapan waktu tidur. Nah kalau belum selesai, disambung lagi besok. Besok belum selesai, sambung minggu depan. Nah Paulus katakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemarahan itu membuat hidup Anda itu terasa pahit. Untuk apa menyimpan kepahitan? Orang yang hidupnya pahit itu tampak dari wajahnya, dari perbuatan perkataannya kepada orang lain. Biasa orang yang ada kepahitan di dalam hati, seringkali kalimat yang diucapkan itu selalu nyakiti orang lain. Karena dia itu terluka. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ada di dalam hati itu yang menajiskan. Karena dalam hati meluap melalui pikiran perkataan. Kalau hatimu terluka, hatimu sedang menyimpan kepahitan-kepahitan, percayalah ucapan yang keluar dari hatimu itu, dari mulutmu itu pasti kepahitan-kepahitan. Orang yang mendengarnya juga tidak enak. Engkau mudah tersinggung, engkau mudah marah orang lain, engkau mudah jelekkan orang lain. Kalimat-kalimat itu tajam. Itu ciri-ciri orang yang terluka, mengalami kepahitan. Karena itu di ayat 4, ayat 31, Paulus katakan, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buanglah kepahitan di dalam hatimu. Karena kepahitan akan membuat karaktermu jadi orang yang pahit. Membuat engkau jadi manusia yang mudah emosi, yang mudah sekali melukai orang lain. Kepahitan itu kita buang. Dengan kepahitan yang terbuang, baru hati engkau punya wadah untuk mengolah emosimu. Jika engkau menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, kebencian, dan lain sebagainya, ketika engkau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, engkau langsung emosi. Karena engkau tidak bisa lagi menyimpan emosi itu sejenak di hatimu untuk diolah. Nggak ada tempat untuk mengolah emosimu. Sehingga yang ada keluar adalah ledakan-ledakan. Berubahlah. Penyebab kepahitan itu adalah Anda tidak bisa ampuni. Tidak bisa mengampuni. Banyak orang yang tidak mudah memberi ampun kepada orang lain. Apakah dia Kristen atau non-Kristen? Kadang-kadang dendam itu diwariskan. Dendam itu disampaikan lewat pesan terakhir. Satu kali ada seorang bapak mau meninggal. Bapaknya itu belum Kristen. Anaknya sudah Kristen. Nah ketika bapaknya sudah sakit parah mau meninggal, anaknya minta saya datang ke rumahnya doain bapaknya. Ya tentu doakan sembuh. Tapi setelah saya lihat memang sudah sangat parah. Ngomong pun harus bisik-bisik. Nah akhirnya bapaknya itu satu hari mengumpulkan anaknya, lalu menyampaikan pesan. Kebetulan saat itu saya ada di rumah itu. Bapaknya sampaikan apa? Ya memang banyak pesan yang bagus sih, banyak. Tapi ada satu pesan yang menurut saya itu unik. Dia berkata, paman kamu itu jahat. Bibi kamu juga jahat. Setelah papa meninggal, jangan kalian berhubungan dengan mereka sampai mati. Saya nggak tahu persis perkara mereka itu apa. Tapi dia pesan kepada anaknya, jangan akui itu paman dan bibi kamu. Itu orang jahat. Dia banyak melukai papa, banyak nipu papa. Jadi dendam itu diwariskan ke anaknya. Itu memang terjadi Bapak Ibu yang saya kasihi. Benci itu memang tidak mudah dihilangkan. Pengampunan memang tidak mudah diberikan. Tapi pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni mereka. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, engkau tidak layak mengucapkan doa Bapa kami.
Kalau tidak, Anda kan jadi munafik, benar nggak? Ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain, pada di dalam hatimu masih menyimpan dengki, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kemarahan kepada orang lain. Layak nggak ucapkan doa Bapa kami? Lalu, kenapa orang Kristen sulit mengampuni? Karena fokus pengampunan Anda salah, keliru. Ketika engkau mengampuni seseorang, fokusnya itu jangan di sana. Karena saya pernah kenal dengan seorang jemaat, dia memang benci dendam kepada seseorang. Dia berkata, sampai mati pun aku nggak akan bisa ampuni dia Pak Pendeta. Walaupun saya sudah buka ayat doa Bapa kami, lalu saya buka ayat lain supaya mengampuni. Dia berkata, enak saja saya ampuni dia Pak, sampai mati saya nggak mengampuni. Akhirnya saya berkata, mengajak dia berpikir lebih jernih. Anda tahu nggak kenapa kita harus mengampuni? Anda tahu nggak kenapa kita tidak boleh menyimpan dendam? Karena dendam itu merugikan Anda sendiri. Ketika Anda dendam, Anda marah, sebenarnya itu Anda menyimpan suatu penyakit di dalam diri Anda. Orang yang Anda benci itu sudah lupa semuanya. Ketika Anda lewat, Anda lihat, langsung emosi Anda terpancing. Padahal dia lewat saja. Ketika Anda emosi, Anda bisa kena serangan jantung, ya rugi siapa? Selain itu, fokus pengampunan itu jangan kepada dia, tapi pada diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Akhirnya saya buka satu ayat di bawah Matius tadi. Di Matius pasalnya ke-6, ayat 13-14. Jika engkau tidak mengampuni orang lain, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Oke? Artinya apa? Engkau mau nggak dapat pengampunan dari Bapa di sorga? Mau nggak? Akhirnya dia dengan malu-malu anggukkan kepala, iya Pak Pendeta, saya juga banyak berdosa, saya juga kepingin diampuni. Saya katakan itu masalahnya. Kalau Bapak di sorga tidak mengampuni kita, ekonomi Anda pasti sulit. Engkau tidak diberkati Tuhan. Engkau bisa dikena penyakit dan sebagainya. Jadi rugi Anda tidak bisa dapat pengampunan dari Bapa. Lalu apa syarat engkau diampuni Bapa di sorga? Ampunilah orang lain. Oke, ampuni orang lain, maka Bapa di sorga akan mengampuni engkau. Nah setelah dia dengar, tiba-tiba menangis dia. Nah setelah menangis, lalu saya ajak dia berdoa, saya tumpangi tangan, saya berikan kekuatan. Akhirnya dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, mulai sekarang aku coba belajar untuk ampuni dia. Akhirnya saya katakan, dua hal berbeda, mengampuni dan melupakan dua hal yang berbeda. Melupakan tidak mungkin, dan saya tidak suruh engkau melupakan orang yang menyakiti engkau, tapi engkau harus mengampuni. Akhirnya dia engkau, iya Pak Pendeta, itu masalahnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni. Karena apa? Yesus sudah mengampuni kita. Karena itu kalau kita dalam hidup ini ingin diampuni terus, karena hidup kita juga nggak sempurna, kita juga banyak berbuat dosa. Kalau kita ingin diampuni, ampuni orang lain. Karena kalau Tuhan mengampuni kita, berkat itu pasti yang mengalir. Penyertaan Tuhan itu pasti diberikan di dalam hidup kita. Oke, kita sudah bahas dua. Lalu yang ketiga, kata ketiga, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Lihat kembali di Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Kata jangan ini ditegaskan di sini lagi. Saat Anda marah, sebenarnya Anda itu sedang membuka peluang bagi iblis. Iblis berusaha masuk lewat peluang yang engkau bukakan itu. Mau lepas. Dan ketika engkau marah, engkau tuh mudah sekali lepas kontrol. Satu kali ada kasus terjadi di Sunter, di depan rumah sakit Royal Progress. Gara-garanya apa? Gara-gara ada seorang pemabuk, gelandangan. Dia minta duit 2.000 saja. Mungkin dia kepingin lagi haus, ingin beli minuman di warung. Minta 2.000 kepada seorang tukang gojek. Kebetulan tukang gojek kan, ya tahu sendiri ekonomi tukang gojek kan. Mungkin bagi dia 2.000 juga sayang, karena dia kumpulkan duit 2.000. Tapi mungkin juga bukan permasalahannya 2.000-nya, tapi cara si
anak muda ini mintanya mungkin kasar, agak condong ke nodong gitu loh. Akhirnya dia nolak. Akhirnya anak muda ini terpancing emosi. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi pertengkaran. Nah, waktu terjadi pertengkaran, ternyata anak muda itu bawa pisau, langsung ditarik pisau, ditusuk ke paha dari si tukang gojek itu. Apa yang terjadi? Rupanya urat nadi besar itu putus. Kebetulan itu dekat rumah sakit Progres, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit Tangerang. Nah, orang yang nusuk itu berhasil diamankan. Nah, dokter segala tangani. Tapi apa yang terjadi? Pendarahan itu parah sekali, akhirnya meninggal. Hanya gara-gara 2.000. Yang satunya mati, yang satunya masuk penjara. Hanya gara-gara tidak bisa kendalikan emosi. Karena memang waktu marah, emosi itu sulit sekali dikontrol. Demikian pula kadang-kala kita sebagai orang tua ketika kita marah. Ketika kita marah, kita sulit sekali kekang emosi kita. Ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi di negara RRC di zaman dulu. Terjadi perang antara dinasti Ming melawan dinasti Qing. Kebetulan panglima dinasti Ming adalah seorang panglima yang banyak menang di dalam peperangan. Namanya Hong Chen Chou. Panglima perang Hong Chen Chou. Tapi satu kali waktu perang ternyata dinasti Ming ini kalah dan panglima Hong Chen Chou itu berhasil ditangkap oleh dinasti Qing. Setelah ditangkap, dibawalah, dikurung. Akhirnya tentara panglima dari dinasti Ming ini, dinasti Qing ini berusaha mengorek keterangan dari panglima Hong Chen Chou supaya dibocorkan rahasia-rahasianya agar mereka bisa mengalahkan negara atau dinasti Ming ini. Dikorek lah. Tapi panglima ini kekeh tidak mau bongkar rahasianya. Lalu diancam. Oke, kalau kamu tidak mau ceritakan tentang prajuritmu, kelemahanmu dan sebagainya, informasi-informasi penting yang kami ingin dapatkan, engkau tidak mau cerita, kami akan pancung kepalamu. Hong Chen Chou yang mendapatkan tantangan dipancung kepala dengan emosi, dia berkata, pancung aja, sekarang pun aku tidak takut dipancung, aku sudah siap mati kok. Ya udah, mulai ditentukan agar dipancung beberapa kali lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika di dalam penjara dia tetap dilayani dengan baik, masih dikasih makanan dan sebagainya. Nah, satu kali seorang pelayan prajurit yang membawa makanan kepada panglima Hong Chen Chou ini, tanpa hati-hati, kuah yang dia bawa itu tumpah dan kena baju kebesaran dari panglima Hong. Panglima Hong itu marah. Gimana sih kamu? Sampai baju saya yang mahal ini, baju kesukaan saya, kotor begini. Nah, akhirnya prajurit ngomong, ngapain lagi engkau sayang bajumu? Nyawamu sebentar aja hilang. Akhirnya prajurit melihat ini lalu lapor kepada panglimanya. Panglima, Hong Chen Chou ini bisa dikorek keterangannya. Dia takut mati. Jadi disiksa pun mungkin dia bisa bocorkan rahasia itu. Kemudian panglimanya ngomong, dari mana kamu tahu? Kemarin dia ngomong kok, saya siap kok dipancung kepalanya. Akhirnya prajurit ngomong, tadi saya bawa makanan tidak hati-hati, kuahnya itu tumpah dan kena bajunya. Dia marah-marah gara-gara bajunya itu jadi kotor. Kalau baju saja dia masih merasa berharga, apalagi nyawa dia, benar nggak? Panglimanya pikir, cengli juga, benar juga ya. Ya udah, akhirnya mulai dilakukan pendekatan, diancam, ini ada siksaan. Benar, akhirnya Hong Chen Chou itu bongkar rahasia karena takut menghadapi siksaan. Inilah gara-gara dia munculkan emosi, tahu kelemahannya. Artinya apa? Ilustrasi ini menunjukkan emosi adalah kelemahan. Semakin banyak engkau emosi, sesungguhnya engkau menunjukkan kelemahan engkau. Emosi saat meledak sulit sekali dikontrol perkataan kita. Karena itulah di Efesus tadi di ayat 29 mengingatkan kita yang sedang beremosi ini.
Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa? Perkataan kotor itu bukan berarti sesuatu yang jorok. Perkataan kotor itu juga bisa yang menyakiti orang yang tidak pantas didengar. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika seseorang marah, memang mulut itu, lidah itu susah dikendalikan. Seringkali ketika orang tua tuh marah kepada anaknya, kalimat-kalimatnya itu nggak bagus. Seringkali apa? Goblok lu. Benar gak? Ayo coba ngaku orang tua yang di sini. Pernah nggak mengatakan anak, goblok lu, tolol lu? Benar gak? Padahal Anda tuh nggak sadar, ketika maki anak goblok, maki anak tolol, dia tuh terluka dan dia simpan. Memang gua goblok, memang gua tolol, mau apa lagi? Ketika anak goblok dan tolol, Anda marah lagi. Jadi maunya apa? Anaknya pintar, hanya salah sedikit dikatakan goblok dan tolol. Nah kebetulan anaknya goblok dan tolol, juga nggak bisa terima. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang ketika kita marah kepada anak ini, kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dasar setan lu, anak setan. Pernah nggak coba lihat orang tua yang di sini pernah mengatakan anak setan nggak? Nah setan yang ada di tempat tersembunyi di belakang pintu dapur datang rame-rame. Om, panggil gua ya. Ada apa om? Kalau anak yang kita marah itu anak setan, bapak dan emaknya pasti setan. Benar kok? Anaknya setan. Nggak mungkin bapak dan emaknya manusia. Itu yang melahirkan kan anak yang bapak dan emaknya. Berarti bapak dan emak setan. Nggak ada bedanya. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang ketika kita emosi memang lidah kita tuh susah dikendalikan. Sehingga mudah sekali kita tuh memberi peluang kepada setan. Dari awal iblis memang berusaha menghancurkan manusia. Dari generasi pertama saja sudah terjadi pembunuhan di antara orang-orang yang dekatnya. Kain membunuh adiknya Habil. Padahal masalah itu menurut saya itu cukup sepele loh. Coba kita lihat. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 8. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tetap apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya, hati-hati, iblis lagi mengincar engkau. Kalau engkau tidak bisa kendalikan emosimu, maka iblis akan menggunakan engkau untuk melakukan kerusakan. Engkau harus berkuasa atasnya, berkuasa atas emosimu, berkuasa atas ketidaksenangan. Gara-garanya itu apa? Gara-garanya Kain seorang petani, Habel seorang peternak. Lalu setelah mereka masing-masing punya hasil, lalu mereka mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Kain mempersembahkan buah-buahan, sayuran, hasil tanah dia. Kemudian yang ini mempersembahkan korban hewan. Mungkin dia juga sembeli, potong-potong dibakar. Tapi Tuhan mengindahkan korban bakaran dari Habel. Sedangkan yang Kain punya tidak diindahkan Tuhan. Akhirnya Kain itu cemburu, Kain itu marah. Dari kecemburuan, dari kemarahan itu mestinya aku kok kakaknya. Tuhan mesti lebih berkenan kepada. Kenapa Tuhan lebih berkenan pada dia? Iri hati, lalu niat untuk menyingkirkan adiknya, dianggap saingan. Kalau masih ada dia, doa saya tidak akan dikabulkan Tuhan. Persembahan saya tidak akan dikabulkan Tuhan. Saya singkirkan dia saja. Kita lihat ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bayangkan generasi pertama loh. Bapak dan ibu mereka, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam pencobaan karena iblis. Dan kali ini anaknya Kain
Lebih parah lagi, membunuh adiknya sendiri hanya gara-gara emosi yang tidak bisa dikendalikan. Dan dimulai juga hal sepele, kecemburuan, iri hati. Dari sana timbul emosi, timbul benci. Dari kebencian yang dihidupkan, kebencian yang dipelihara menghasilkan dendam, dendam melahirkan tindakan pembunuhan. Jika adik kandung saja tega dibunuh, apalagi orang lain. Jadi Kain ini cukup kejam ya. Inilah saudara, hanya satu, tidak bisa kendalikan emosi. Seringkali kemarahan itu dimulai dari masalah sepele, tetapi karena tidak bisa dikendalikan emosi itu, maka iblis bekerja. Makanya kenapa Paulus katakan jangan beri kesempatan kepada iblis, karena ketika engkau marah, emosi meledak-ledak, iblis lagi ngintai nih. Ayo sikat, dorong, sehingga suami istri bisa terjadi saling pukul-memukul, melakukan kekerasan fisik. Kenapa? Karena tidak bisa kuasai emosi. Ujung-ujungnya kan Anda masuk penjara juga, penganiayaan. Berapa banyak kasus pembunuhan, kasus kekerasan fisik, hanya gara-gara tidak bisa kendalikan emosi. Iblis bekerja sehingga melakukan tindakan tersebut. Kemarahan itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele. Jika dibiarkan berkembang besar itu, pertengkaran selalu terjadi dan dari hal yang kecil. Sebagai penutup, saya ingin ceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang bos di sebuah perusahaan cukup besar. Rupanya bos ini di kantor itu galak sekali sama karyawannya. Karena dia merasa pimpinan. Saya yang gaji kalian. Kalau kalian macam-macam, saya pecat. Dia marahi. Rupanya bos ini adalah tipe yang takut istri. Kalau di rumah dia tuh takut sekali sama istri. Kayak kucing berhadapan dengan, kayak tikus ketemu dengan kucing, mati kutu dia. Kenapa demikian? Rupanya perusahaan besar ini bukan milik dia, tapi milik orang tua dari istrinya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, perusahaan ini diwariskan ke dia, lalu istrinya minta dia yang tangani perusahaan ini. Jadi istri ini, sebenarnya perusahaan ini punya istri dia. Ya udah, dia jabat jadi pimpinan perusahaan. Di rumah dia manut sekali sama istri. Sampai suatu ketika di rumah dia itu tidak tahu ada masalah apa, dimarahi istrinya. Karena dimarahi akhirnya dia semalaman tidak bisa tidur. Karena mau marah, mau lawan emosi lawan istrinya, dia juga takut karena pemilik perusahaan ini adalah istrinya. Sehingga malam itu pikirannya kacau, tidak bisa tidur. Biasa bos yang satu ini cukup disiplin. Jam 8 biasa dia sudah ada di kantor. Karena itu kalau karyawannya telat datang ke kantor pasti dimarah-marah. Nah, karena tadi malam tidak bisa tidur, akhirnya dia datang ke kantor kesiangan. Jam 10 baru datang ke kantor. Sedangkan ada seorang karyawan dia, kebetulan malam tadi juga nggak tahu kenapa nggak bisa tidur, mungkin baru habis marah-marah istri, tidak bisa tidur. Nah, sewaktu dia kerja, dia memang datang tepat waktu, sang karyawan ini. Tapi dia berpikir, bosnya mungkin nggak datang. Karena sekarang sudah jam 10, bosnya itu nggak pernah di atas jam 8 datangnya. Pasti, karena bosnya ingin kasih contoh ke bawahannya, harus disiplin pegang waktu. Karena merasa bosnya tidak datang, akhirnya hari itu dengan pikiran kacau, lalu dia berbaring di sofa ruang tamu sambil merokok. Ya, sambil merokok. Tiba-tiba bos datang. Begitu bos melihat karyawannya lagi berbaring di sofa sambil merokok, emosi bos itu langsung terpancing. Marahlah dia. Apalagi malam tadi dia baru dapat marah dari istrinya. Dia luapkan emosinya kepada anak buah. Setelah dia marah-marah, lalu bos sempat nyeletuk, dasar nyamuk kotor. Bosnya gunakan istilah nyamuk. Nah, ilustrasi ini saya ingin ungkapkan bahwa kemarahan itu dari kecil besar. Dia berkata dasar nyamuk kotor. Dia pakai istilah nyamuk karena nyamuk kan hisap. Artinya kamu ini hanya bisa jadi parasit, nyisap duit perusahaan. Honor mau tinggi, kerja nggak becus. Rupanya anak buah dia yang lagi stres, pikiran kacau gara-gara konflik dengan istri, emosinya juga terpancing. Dia pikir apa yang lebih besar dari nyamuk. Langsung dia berkata, bos lalat busuk.
Lalat kan lebih besar daripada nyamuk, betul nggak? Bosnya langsung berkata lagi, dasar kecoa kamu. Kemudian anak buahnya pikir, apa yang lebih besar dari kecoa dan bisa nyakiti hati bos? Dia berkata, kodok gendut. Kebetulan bosnya badannya agak gendut dan badannya agak pendek, mirip kodok lah gitu. Kodok gendut. Lalu bosnya pikir, apa yang lebih kotor, lebih jorok dari kodok? Tikus jelek. Kemudian yang lebih besar dari tikus apa? Anda tahu? Kemudian dia berkata kepada bosnya, kucing kurap. Kebetulan kulit bosnya itu kurang bagus, karena kadang-kala suka gatal bosnya, alergi gitu loh. Jadi dilihat kulit bosnya agak bersisi-sisi, kucing kurap. Kan kucing lebih besar dari tikus, betul nggak? Nah, dari kata kucing, apakah selesai? Yang namanya orang bertengkar tidak pernah habis bahan, betul nggak? Dan semakin besar. Lalu bosnya pikir, apa yang lebih besar dari kucing? Ya maaf kata ya, ini saya hanya ambil ilustrasi sebagai contoh. Yang lebih besar daripada kucing, ya anjing, betul. Anjing kamu. Lalu yang satu lagi berkata, babi. Nah, ini kan sudah makin kacau, betul. Binatang keluar sudah, anjing sudah keluar, babi sudah keluar. Biasa kalau orang marah kepada orang lain, kalau dikatakan anjing lu, oh, orang tuh marah tuh, terpancing emosi. Tapi kalau dikatakan kelinci kamu, itu kan masih mending, betul nggak? Rasanya nggak ada orang kan kalau lagi marah, kelinci kamu. Nah, kelinci kan hewan peliharaan, kucing masih mending kan? Tapi kalau sudah anjing dan sudah babi, itu sudah kasar, Bapak Ibu. Tapi ketika dikatakan babi itu kan artinya tukang tidur. Barusan dia berbaring kan di sofa itu, jadi bawahannya tuh seperti babi, makan, tidur, kerja nggak becus. Nah, bawahannya mulai berpikir, yang lebih besar daripada babi itu apa ya? Pikir, akhirnya dia berkata, gajah. Karena memang tadi bosnya kan saya katakan agak gendut, gemuk, pendek, sehingga dikatakan gajah. Gajah kan badannya besar. Apakah selesai? Bosnya pikir, apa yang lebih besar dari gajah ya? Lalu dia berkata, dinosaurus kamu. Dinosaurus. Lihat, dinosaurus saja belum pernah, tapi bayangan dia, dinosaurus lebih besar daripada hewan. Itu paling besar sudah. Lalu kira-kira kalau sudah sampai puncaknya dinosaurus, masih ada nggak hewan yang lebih besar dari dinosaurus ya? Masih ada nggak? Akhirnya anak buahnya berpikir, dinosaurus. Kemudian anaknya berpikir, kebun binatang. Kebun binatang kan sudah mencakup semua Bapak Ibu. Kebun binatang, mau binatang apapun yang ada di sana di kebun binatang. Apakah selesai? Bos yang berkata, taik kebun binatang. Nah, ini kan sudah taiknya kebun binatang sudah bau banyak lagi. Akhirnya apa yang terjadi Anda tahu? Bos sama karyawannya berkelahi, berantem pukul-pukulan. Karena karyawannya juga sudah berpikir, udahlah tanggung. Saya sudah stres juga kerja di perusahaan di mana bosnya galak. Udah itu honornya kecil, itu pukul-pukulan. Duanya babak belur. Nah, itu sempat ditangani oleh polisi. Mau apa lagi? Dari masalah kecil sepele, hanya dari nyamuk dan lalat sampai dua-duanya berkelahi babak belur. Ini memberitahukan kepada kita bahwa orang bertengkar, emosi yang tidak bisa dikendalikan dipakai oleh iblis. Dan yang namanya orang bertengkar tidak pernah kehabisan bahan. Kalau khotbah kita bisa kehabisan bahan, nggak tahu. Kadang-kadang pendeta itu bingung. Minggu ini saya mau khotbah apa ya? Minggu depan mau khotbah apa ya? Bingung gitu loh. Tapi orang bertengkar tuh heran, nggak pernah kehabisan bahan, nggak pernah kehabisan kata-kata. Yalah, itulah bertengkar. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang namanya konflik emosi itu biasa terjadi. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah cuplikan video yang pendek, hanya 2 menit. Kita nonton sejenak video ini ya. Setelah kita nonton, kita coba ambil penilaian terhadap video ini. Oke, kita lihat. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value.
I'm sorry. See? Like that. It's a sugar date. What if spring is late and winter it's a marshmallow world? It's the time for play. It's the little it's a whole year round. Sun is bright, like the pumpkin's head. It's shining so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball, just for a song. So get up and roll it along. It's the only world, make the sweetheart. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What a spring it's late. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. I don't know what happened. Nah, gimana kesan Bapak Ibu terhadap cuplikan video tadi? Dua ibu ini sampai terbawa emosi. Awalnya tuh sebenarnya sepele. Sang ibu ini sedang posisi mobilnya terparkir, lalu datang mobil lain. Nah, waktu dia keluar buka pintu, tanpa dia sengaja tuh pintu mobilnya itu menyenggol sedikit mobil sebelah ini. Kebetulan si ibu yang sebelah itu kan masa di dalam mobil, hanya tersentuh sedikit aja mobil ini. Nah, si ibu yang punya mobil nggak suka. Kemudian sempat ditegur, mungkin hati-hati kalau buka pintu mobil. Nah, yang ditegur itu juga nggak suka, akhirnya banting pintu agak kasar. Nah, si ibu ini emosi makin terpancing. Nah, ujung-ujungnya apa? Saling hantam-hantaman pintu, setelah itu saling mulai tabrak-tabrakan. Nah, dari sini kita belajar satu hal, emosi itu seringkali dimulai dari hal yang kecil. Kalau engkau tidak berhasil mengendalikan emosimu, yang kecil itu akan menimbulkan konflik. Ujung-ujungnya kan terjadi kerugian material. Tadi kalau Anda lihat mobilnya dua-duanya hancur, itu rusak itu. Pulang-pulang suami masing-masing kan bingung. Lalu ini mobil kenapa penyok kiri kanan? Bayar asuransi berapa? Hanya hal sepele. Okay? Masih untung lah. Waktu berhadapan tabrakan begini, nggak ada korban nyawa. Kalau korban nyawa, akan ujung-ujungnya penjara. Betul nggak? Walaupun ini sebagai TikTok, tapi memberikan inspirasi pengajarannya sangat berharga. Bagaimana kita kendalikan emosi kita. Kita sudah mendengar khotbah kita hari ini tentang pembentukan karakter berkaitan dengan emosi, sehingga kita melihat kesimpulannya, orang Kristen boleh marah, karena marah itu manusiawi, tidak bisa kita hindari. Kalau engkau tidak bisa marah, berarti engkau bukan manusia lagi, engkau sudah jadi robot. Benar nggak? Robot aja bisa konslet, betul nggak? Kita manusiawi. Hanya mayat yang tidak bisa marah. Kalau Anda belum jadi mayat, maka engkau masih bisa emosi, bisa marah. Tapi ketika kita marah, jangan kebablasan. Ada 3 kata jangan ketika kita emosi. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan sampai matahari terbenam. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Semoga kita semakin disempurnakan,
sehingga kita berkenan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus ingin kita berubah sesuai dengan kehendaknya, menjadi manusia ciptaan yang baru. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami mengolah emosi adalah hal yang sangat-sangat menentukan hubungan kami dengan sesama kami, hubungan kami dengan Engkau. Karena jika kami berhasil mengendalikan emosi kami, maka kami akan menjadi orang yang lembut, yang sabar. Musa adalah seorang yang hatinya paling tulus dan lembut di dunia. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, karena itulah Musa berhasil menjadi seorang pemimpin besar sepanjang sejarah dunia. Terima kasih Tuhan, kami belajar kepada Musa, namun kami tentu belajar lebih jauh lagi kepada Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Engkau memberikan contoh bagaimana menghadapi orang-orang, bahkan terhadap orang yang menganiaya Engkau, yang membunuh Engkau. Di atas kayu salib Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kami rindu agar kami diperbaharui, agar kami layak di hadapan-Mu. Semoga khotbah ini mengingatkan kami, menginspirasi kami bagaimana mengolah, bagaimana memproses emosi kami supaya kami tidak kebablasan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan doa dan juga pengumuman dari Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Handato. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Pak Handato Cahyadi. Saat ini kita akan akhiri. Saya akan berkati Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal, keagungan Yesus Kristus akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun usaha yang kau kerjakan
akan mendapat berkat dari Tuhan karena Dia berkenan atas hidupmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menjaga, melindungimu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus juru selamat kita, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Damai sejahtera Allah, sukacita rohani turun atas saudara sekalian, sehingga ada kedamaian di dalam keluargamu. Segala konflik yang terjadi, emosi yang meledak-ledak, karena ada Roh Kudus di tengah-tengahmu, maka akan menguatkan dan membantu engkau mengendalikan emosimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan.